Ini adalah kamera hybrid terbaik dari brand Canon. Kalaupun kalian doyan fotografi maupun videografi dan pengen memaksimalkan di kategori tersebut, kamera ini cocok buat kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah kamera mirrorless flagship dari Canon dengan nama Canon EOS R5 Mark II. Dimana kamera ini ternyata dijual dengan harga 74 juta rupiah body only. Jadi itu adalah harga setelah pre-order. Nah, kalau yang waktu gue sebutin pas unboxing itu ternyata adalah harga pre-ordernya di 72 juta rupiah. Memang bukan harga yang murah, tapi ikutin video ini karena secara spesifikasi sebenarnya kamera ini menurut gue ya, ini sangat bisa untuk dijustifikasi. Sedikit disclaimer dulu, mungkin pembahasannya nggak bisa terlalu mendalam karena waktu gua sangat terbatas buat review kamera ini, dan gua sempet agak drop juga. Nggak tahu kalian bisa notice atau nggak dari suara gua, tapi ya kita tetap memberikan pembahasan lanjutan dari unboxingnya kemarin. By the way, thank you banget buat Pondok Lensa karena udah meminjamkan kita kamera yang super baru ini yang ternyata juga sangat-sangat monster. Buat kalian yang kepo pengen nyobain kamera-kamera baru yang mungkin masih sangat sulit buat dibayangin kalian beli, gue sangat rekomendasikan kalian sewa langsung ke Pondok Lensa karena mereka jajarannya juga bener-bener up to date banget. Contohnya ya R5 Mark II ini. Jadi tuh, kalau kalian tertarik buat cek websitenya Pondok Lensa ada di deskripsi. Kalian juga bisa main ke Instagram mereka buat yang paling up to date. Oke, balik lagi ke kameranya. Untuk impresi utamanya, dia rasanya sangat profesional, bulky banget, bener-bener gripnya di tangan tuh nyetak banget. Gue bisa pede juga buat pakai kamera ini tanpa pakai strap, walaupun gue tidak bisa merekomendasikan itu ke semua orang, tapi gue sangat merasa ini tuh pasti secure gitu dengan grip tangan gue, dan gue lumayan suka karena walaupun dia menawarkan fitur yang sangat flagship, sangat profesional, tapi dia nggak kayak R3, dia tidak memaksa kita untuk punya dimensi yang pakai vertical grip. Kalian punya opsi kalau pengen pakai vertical grip, kalau nggak salah dia ada yang di dalamnya kipas juga si vertical gripnya ya, jadi untuk membantu overheating. Cuman dengan opsi seperti ini menurut gue lebih oke untuk para videographer, terutama karena buat rigging-rigging nggak terlalu ribet gitu ya, karena tidak ada vertical grip bawahnya yang tidak bisa dicopot kayak si Canon EOS R3. Untuk sensor sendiri, dia membawa sensor full frame 45 megapiksel dengan stack sensor teknologi yang readoutnya otomatis udah cepet banget, dan itu adalah extra resolution yang sangat berguna yang membuat kita bisa menangkap detail lebih banyak lagi dibandingkan kalau kalian pakai kayak Canon EOS R3. Bahkan R1 pun itu juga pas rilis bareng sama dia itu resolusinya masih di 20-an ya. Dan gue mention R3 di sini karena sebenarnya beberapa teknologi yang hadir di Canon EOS R3 flagshipnya dulu gitu ya, itu banyak yang hadir juga di sini. Jadi akan banyak comparisonnya itu mengadu sama si R3-nya sendiri gitu ya, si R3. Kalau kalian belum nonton, kita udah pernah review juga, udah lama, tapi banyak teknologinya yang hadir juga di sini. Salah satu contohnya, dia juga di sini membawa EVF yang luar biasa besar, di mana teknologi EVF-nya membawa kapasitas untuk kita melakukan eye control autofocus. Untuk masalah autofocus, dia udah nggak usah ditanya, ini Canon one of the best gitu ya, autofocusnya dia udah ada subject detection juga yang sangat-sangat akurat, sama kita bisa ngatur pinpoint fokusnya itu dengan ngelihat pakai bola mata kita gitu di dalam EVF-nya. Dan rasa EVF serta layarnya juga udah jelas ini Canon terasa sangat mewah, dan ini Canon flagship gitu ya, bukan Canon entry level. Entry levelnya aja juga udah bagus banget untuk layar dan EVF-nya. Di sini rasanya bener-bener ya kayak barang mewah gitu, kayak kalian ngelihat layar-layar kelas atas. Buat foto burst-nya juga dia gila, apalagi dia udah stack sensor gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihannya juga, dia udah bisa 30 frame per second full untuk 40 megapiksel dengan format RAW. Jadi benar-benar full resolution, full format terbaiknya itu bisa diambil dengan 30 frame per second, yang berarti itu udah kayak kita bikin video gitu ya, 30 frame per second. Bener-bener literally kayak kita bikin video. Jadi kalau kita sambil scrolling ya rasanya udah kayak sebuah video, dan menurut gua itu salah satu poin yang kuat juga dan akan bertabrakan balik lagi dengan Canon EOS R3 gitu ya. Karena R3 juga untuk electronic shutternya ini sama-sama
sama-sama di electronic shutter ya, karena sama-sama stack sensor juga, dan electronic shutternya ini sama-sama di 30 frame per second. Sedangkan balik lagi tadi si R3 itu masih di 24 megapiksel. Jadi ini bener-bener terasa monster banget. Jadi kalau kalian foto untuk sport, foto untuk birding dan lain sebagainya, kalian tinggal menyesuaikan lensa aja dan dia udah bisa taker semua kebutuhan tersebut gitu. Mau kalian sport, kalian bisa extra cropping lagi dengan resolusi yang lebih, atau birding kalian juga bisa extra cropping lagi, atau ya kalian pengen ngambil landscape pun karena dia udah 45 megapiksel, kalian bisa dapat detail yang segokil mungkin gitu. Jadi ya menurut gua kamera yang balik lagi sangat-sangat monster, mau di foto maupun video. Tapi videonya kita belum bahas. Nah, sekarang untuk videonya sendiri, ini juga nggak kalah gila. Karena dia mampu untuk merekam up to 8K dengan 60p RAW, dan dia juga bisa slow-mo 4K 120p full dengan 10-bit 422 internal di dalam kameranya. Itu gokil banget, cuman gue harus tekenin lagi. Kalau kita bandingkan dengan R3 itu karena sensornya di 24 megapiksel, dia RAW tertingginya atau resolusi tertingginya itu di 6K. Sedangkan di sini resolusi tertingginya itu di 8K. Dan yang gue suka 8K-nya ini juga nggak eksklusif untuk pakai format RAW-nya doang ya. Kalian boleh remind gue juga, tapi seingat gue dulu itu kalau nggak salah R5 yang pertama deh. Jadi ada kamera yang menawarkan 8K RAW juga, tapi begitu kita pakai ya dia khusus untuk pakai RAW-nya doang gitu. Sedangkan di sini enggak, kita tetap bisa pakai juga di format dengan kodek HEVC atau gampangnya yang kalian lebih sering dengar mungkin H265 gitu ya. Jadi dengan format tersebut kita juga udah bisa ngambil video dengan resolusi 8K. Menurut gue itu bisa lumayan kepake ya, dengan kalian bisa pakai H265-nya atau HEVC-nya, karena di beberapa device, kayak contohnya M prosesornya MacBook sendiri, itu kan mereka punya namanya Media Engine ya, atau apa gitu, yang itu untuk mengaccelerate H264, H265, termasuk ProRes gitu. Dan RAW-nya Canon itu setahu gue lumayan berat buat dipakai, jadi dengan adanya opsi kita pakai HEVC atau H265 tadi, itu akan sangat membantu dalam kalian mungkin pengen nyicipin 8K-nya gitu, karena ya bisa diedit dengan mesin-mesin yang ada di zaman sekarang. Lalu yang gue juga lumayan suka di kamera ini adalah memorinya dia kasih 2. Di sini ada SD card UHS 2 dan juga CF Express Type B, dan keduanya itu bisa untuk record secara redundant langsung ke dua memori tersebut. Tapi kalian harus sesuaikan ya, formatnya itu harus yang sesuai dengan kecepatan UHS 2 juga. Ya misalkan kalian pakai 4K 10-bit gitu kan di H265, ya itu bisa dua-duanya literally bukan proxy ya, 4K 10-bit H265 gitu ke dua-duanya. Jadi itu sangat-sangat membantu dan gue yakin itu sangat kepake di ranah profesional. Ini adalah fitur yang tidak ada di Z6 Mark III, kemarin gue coba, dan salah satu fitur yang gue jadi kritik gue waktu gue bahas Z6 Mark III ketika kita lagi bawa ke puncak waktu itu. Jadi ya itu adalah poin yang sangat kuat di sini, karena gue paham banget di ranah profesional redundant shooting mungkin bisa sangat krusial. Overall ini bener-bener sebuah kamera mirrorless flagship yang sangat menarik. Gue tahu harganya nggak murah, di 74 juta body only. Buat gue pribadi setelah gue nyobain, sebenarnya harga tersebut tetap bisa kita justifikasi. Ya balik lagi, kalian bisa pertimbangkan juga mungkin dengan Nikon Z8 yang harganya lumayan lebih murah. Kalau kalian belum terjebak di ekosistemnya Canon, kalian bisa pertimbangkan. Cuman kamera ini tetap memberikan unique selling point yang menurut gua ya balik lagi, kalau kalian udah punya banyak lensa Canon atau kalian sangat butuh redundant shooting tadi, ya cuma dia yang menawarkan sekarang. Tapi yang unik menurut gua adalah setelah gua nyobain kamera ini, Canon EOS R3 itu benar-benar jadi kamera yang terlihat sangat-sangat overpriced gitu ya. Dan paling nggak yang gue tahu, belum pernah terjadi Canon mengeluarkan kamera yang makan jajarannya sendiri gitu. Tapi nggak masalah, buat gue mendukung itu gitu. Karena balik lagi, justru kita user yang diuntungkan dengan teknologi yang semakin maju kayak gini. Tapi kalau kita lihat dari segala sisi, kalian mau fokus ke foto, mau fokus ke video, menurut gue kamera ini menang dibandingkan Canon EOS R3 gitu. Kalau kalian punya argumen di situ, boleh kalian taruh juga, mungkin karena vertical gripnya udah bawaan, terlihat lebih ganteng dan sebagainya. Gue setuju sebenarnya. R3 lebih ganteng dengan vertical gripnya itu. Cuman on practicality, gue merasa ini lebih oke. Dan dari segala aspek, gue ngelihatnya kamera ini lebih tinggi gitu. Dimana sama-sama stack sensor, cuman
kecepatan juga mirip-mirip, cuman si R3 24 megapiksel, di sini 45 megapiksel. Dan nggak cuma sesimpel itu ya, dengan membawa semua kelebihan dari 45 megapikselnya gitu. Resolusi videonya juga lebih tinggi gitu kan. Dan ya pokoknya menurut gua ini ganteng banget lah. Dan semua kebutuhan profesional yang gua rasain ini udah sangat terpenuhi sama R6, R5 Mark II ini. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar Canon EOS R5 Mark II ini. Semoga bisa jadi referensi kalian atau menjawab pertanyaan kalian yang mungkin udah bertanya-tanya tentang review dari kamera ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.